Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. أيها الإخوة، إن شاء الله في هذه الفرصة الطيبة سنتحدث عن الغلو. Alhamdulillah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena gulu atau melampaui batas dalam agama. Sikap gulu atau melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi dalam segala urusan, terlebih lagi dalam urusan agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu." Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan lurus. Quran Al-Maidah ayat 77. Gulu dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan. Dalam agama ada beberapa istilah untuk sikap berlebih-lebihan atau sikap gulu. Yang pertama yaitu tanattu atau sikap ekstrim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrim. Beliau mengucapkannya 3 kali. Yang kedua ada tasyaddud atau memberat-beratkan diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Azza wa Jalla memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengadakan rahbaniyah atau ketuhanan atau kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Yang ketiga yaitu i'tida atau melampaui ketentuan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Al-Baqarah ayat 190. Yang keempat yaitu takalluf atau memaksa-maksakan diri. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Quran Shad ayat 86. Juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dilarang bersikap takalluf atau memaksa-maksakan diri. Di antara sebab munculnya sikap gulu yaitu 1. Kebodohan dalam agama. Kebodohan dalam agama ini meliputi kebodohan terhadap tujuan inti syariat Islam dan kaidah-kaidah, serta kebodohan dalam memahami teks-teks atau nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu taklid atau ikut-ikutan. Taklid hakikatnya adalah kebodohan, termasuk diantaranya adalah mengikuti manusia yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengikuti tokoh-tokoh adat yang menyesatkan. Yang ketiga yaitu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu adalah mengikuti akal dan perasaan, sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar dan keluar dari batasan-batasan syariat. Yang keempat yaitu berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan sandaran hukum syar'i. Dan pada umumnya hadis-hadis tersebut dikarang dan dibuat-buat dengan tujuan menambah semangat ibadah atau untuk mempertebal suatu keyakinan sesat. Di antara bentuk-bentuk gulu, yaitu pertama adalah guntu dalam bentuk keyakinan.
Misalnya sikap berlebih-lebihan terhadap malaikat, para nabi, wali, dan orang-orang soleh, dan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Yang kedua yaitu gulu dalam bentuk ucapan. Misalnya pujian-pujian berlebihan terhadap seseorang, ataupun doa-doa dan zikir bid'ah. Misalnya pujian-pujian kaum sufi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wali-wali mereka. Yang ketiga yaitu gulu dalam amal perbuatan. Misalnya mengikuti was-was dalam bersuci, ataupun was-was dalam takbiratul ihram. Virus gulu ini biasanya diawali dengan sesuatu yang sepele, namun dalam waktu singkat akan digandrungi sehingga kemudian meluas. Orang-orang yang bersikap gulu dalam agama berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa hak, tentang agama tanpa ilmu, sehingga mereka akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Menjauhi gulu ini bukan berarti jatuh dalam taksir atau melonggar-longgarkan diri. Akan tetapi perlu juga kita waspadai bahwa kita menjauhi sikap gulu ini juga jangan sampai terjebak dalam sikap taksir atau melalaikan dan melonggar-longgarkan diri. Ini merupakan tipu daya setan yang luar biasa. Setan selalu mencari titik lemah dari seorang insan. Apabila titik lemahnya dalam sikap gulu, maka setan pun masuk melalui pintu gulu. Dan apabila titik lemahnya pada sikap taksir, maka setan pun masuk melalui pintu taksir. Memang mempertahankan diri di tengah antara sikap gulu dan sikap taksir merupakan suatu perkara yang sulit. Kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan dalam urusan akhirat maupun dunia tergantung dengan cara yang kita menempatkan segala sesuatu secara proporsional menurut pandangan syariat yang hanif dan fitrah ini. Karena setiap ketidakseimbangan akan menyebabkan ketimpangan dan keberatan yang akan menghalangi tercapainya tujuan. Jangan salah menilai gulu. Sebagaimana halnya kita tidak boleh terjebak dalam sikap taksir karena menghindari gulu, demikian pula kita jangan salah menilai gulu. Sebagian orang menilai keteguhan dalam memegang syariat dan istiqomah di atasnya merupakan sikap gulu sebagai dampaknya. Mereka menganggap pengamalan sebagai sunnah Nabi sebagai sikap gulu. Ini jelas salah besar. Memang kita membenci sikap gulu, namun hendaknya kita jangan salah menilai. Sebagian orang beranggapan memelihara jenggot, memakai cadar, mengenakan pakaian sampai setengah betis, memakai gamis, bahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid pun dianggap gulu. Ini tentu penilaian yang salah. Sebab seluruh perkara-perkara tersebut adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Penilaian yang salah ini bisa berakibat fatal. Di antara kiat-kiat menghindari gulu, yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Ilmu adalah lentera yang menerangi langkah kita dunia dan menjadikan aset yang amat bernilai di akhirat. Apabila lentera ini padam, maka setan akan leluasa menyesatkan anak-anak Adam. Maka dari itu janganlah absen dari majelis-majelis ilmu. Banyak sekali faidah yang dapat kita petik dari majelis ilmu. Di antaranya adalah kita dapat bertatap muka secara langsung dengan ahli ilmu. Yang kedua, janganlah malu dan segan bertanya dengan ahli ilmu atau ulama. Malu bertanya sesat di jalan, begitulah kata pepatah kita. Terlebih lagi dalam urusan agama. Kesimpulannya adalah kita harus menjauhi segala macam bentuk gulu dalam agama, baik berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan yang di atas namakan agama. Dan hendaknya kita juga harus waspada terhadap gulu, jangan sampai tergelincir dalam sikap taksir. Di samping itu janganlah sembrono dan serampangan dalam menilai gulu tanpa ilmu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada banyak kesalahan ataupun kesalahan dalam penyebutan kata atau apapun. Dan semoga kita berdoa kepada Allah agar terjauhi dari sikap gulu maupun sikap taksir. Dan demikianlah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.